Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat, tidak hentinya kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab hidayah dan taufik dari Allah semata, kita bisa berkumpul kembali di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Rabb kita, kepada yang telah mencipta kita, kepada yang senantiasa memberikan rezeki, kepada yang mematikan dan menghidupkan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan umatnya senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-64, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau, hal yang melalaikan dan permainan, dan sungguh negeri akhirat adalah negeri yang sebenarnya seandainya manusia mengetahui. Ayat yang agung yang akan menjadi topik pembahasan di dalam khutbah ini, terdapat di dalamnya banyak sekali pelajaran dan renungan, terkhusus untuk kita manusia yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Maka kita harus mengetahui hakikat dari dunia yang sedang kita jalani. Dalam ayat yang agung ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang hakikat dari kehidupan dunia dan tentang hakikat dari kehidupan akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau ketika beliau menjelaskan ayat ini,
Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an haqaratid dunya wa zawaliha wa inqidaiha wa annaha la dawama laha. Di dalam ayat yang agung ini Allah Ta'ala ingin mengabarkan, menjelaskan kepada kita semua bahwa dunia adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan berakhir, sesuatu yang ada ujungnya, sesuatu yang tidak kekal abadi. Wa ghayatu ma fiha lahun wa la'ib. Dan semua yang ada di bumi ini, dari keindahan-keindahannya, dari kelezatan-kelezatannya, kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas dunia, semuanya akan berujung pada satu hal, yaitu lahun wa la'ib. Ia hanyalah sesuatu yang melalaikan hati, sesuatu yang hanya mempermainkan manusia. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguhnya negeri akhirat adalah sebenar-benar negeri. Sebab kata beliau, negeri akhirat adalah al-hayatud daimah, negeri yang kekal abadi. Alladzi la zawala laha wa la inqidaa, negeri yang tidak ada kefanaan padanya. Bal hiya mustamirratun abadal abad, bahkan akhirat adalah negeri yang akan terus menerus kekal abadi. Lau kanu ya'lamun, seandainya manusia mengetahui akan hal ini, kata beliau, la atharu ma yabqa ala ma yafna, pasti manusia ia akan lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan sesuatu yang kekal dibandingkan dengan sesuatu yang fana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang agung ini menjelaskan kepada kita, memberikan kepada kita banyak pelajaran dan renungan. Di antara renungan yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama adalah dunia bukanlah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Karena itu di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan akan hal ini. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ucapan perkataan orang-orang terdahulu, dari nasihat umat sebelum kita, ketika mereka menasihati orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Di antara nasihat mereka yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surah Ghafir, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, ketahuilah sungguh dunia ini adalah mata', kesenangan yang sementara, dan sungguh akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam banyak hadis menjelaskan bahwa dunia adalah bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Karena suatu saat kita akan meninggalkannya, menuju negeri kita yang sebenarnya, negeri yang di sanalah kita akan tinggal dalam keadaan kekal abadi. Di antaranya adalah dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar yang saat itu masih muda, masih anak-anak. Kata beliau, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, atau seperti orang asing yang singgah di suatu tempat yang tentunya suatu ketika ia akan pergi meninggalkan tempat itu. Demikian pula di dalam hadis yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathali wa mathalud dunya qaraqibin dhalla tahta syajaratin raha fatarakaha." Sesungguhnya perumpamanku dengan kehidupan dunia, kata Nabi, itu ibaratnya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian berteduh di bawah naungan pohon. Setelah itu terbangun dan meninggalkan pohon itu dan melanjutkan kembali perjalanannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian renungan yang berikutnya yang harus terus menjadi renungan kita, bahwa hakikat manusia di atas muka bumi ini itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita hidup di dunia ini, hidup di dunia yang sangat singkat, itu bukanlah tanpa tujuan, bukanlah tanpa hikmah. Di dalam ayat yang masyhur, Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang tujuan kita ada di atas muka bumi ini. Hikmah Allah menciptakan kita. Apa kata Allah yang telah mencipta kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka hanya beribadah kepada Aku. Inilah tujuan kita ada di dunia ini, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun aktivitas kita di dunia ini, semuanya harus kita niatkan untuk beribadah kepadanya. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala merintahkan kepada kita agar supaya kita selalu mengisi lembaran-lembaran hari kita sampai akhir hayat kita dengan ibadah kepada Allah. Di akhir surah Al-Hijr, Allah Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian menjemputmu. Karena itu perlu ada persiapan, perlu ada kesadaran dari kita bahwa kita hidup di dunia yang sangat singkat ini, kita memiliki tugas dan kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah. Bukan kita bersenang-senang menghabiskan waktu tanpa ada hal yang kita ambil manfaat darinya. Karena itulah di dalam ayat, di dalam surah Al-Hasyr, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai sekalian orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, dan hendaknya setiap dari kalian memperhatikan apa yang telah Dia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Sebab kesempatan untuk beramal hanyalah di dunia saja. Adapun saat manusia telah dipanggil kepada Rabb-Nya meninggalkan dunia, maka telah terputus darinya kesempatan untuk beramal. Yang ada adalah pertanggungjawaban dari apa yang telah dia lakukan. Karena itu kata sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqabilatan." Sungguh dunia akan segera pergi menjauh dari kita, dan akhirat akan segera mendekat. Walikulli wahidatin minhuma banun faqulu min abna'il akhirah wa la taqulu min abna'id dunya. Setiap dari keduanya memiliki anak-anak, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Ketahuilah bahwa sekarang ini, hari ini adalah hari untuk beramal, tidak ada perhitungan amal.
Dan besok hari akhirat adalah hari penghisaban amal, hari perhitungan amal. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya marilah kita senantiasa memohon hidayah dan taufik agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk kita bisa mengisi hari-hari dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah, mengumpulkan bekal ketakwaan sebanyak-banyaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari setiap fitnah yang bisa melincirkan kita kepada jurang kehancuran dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah pertama kita telah mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia. Maka di dalam banyak nas pula Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang penyesalan dari orang-orang yang menyesali hari-hari kehidupan dunia yang terlewatkan begitu saja, yang tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan tentang penyesalan orang-orang yang menyesali apa yang telah dia lalaikan di kehidupan dunia. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Fajr. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari ketika neraka jahanam didatangkan, saat itu manusia barulah sadar, akan tetapi sadar saat itu ia adalah berguna. Dan saat itu ia akan mengatakan ya laitani, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu ketika di dunia saya mempersiapkan untuk kehidupanku saat ini, yaitu kehidupan akhirat. Demikian pula di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala berfirman hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Sampai ketika kematian tiba, kematian datang, ajal telah tiba, ia mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, beri saya kesempatan untuk bisa kembali ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Apa harapannya? Harapannya adalah supaya saya bisa beramal saleh, sesuatu yang dahulunya sering saya tinggalkan. Karena itu jamaah, sebelum datangnya hari penyesalan, marilah kita senantiasa mengintrospeksi apa yang telah kita isi dari hari-hari kehidupan dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufik, agar supaya kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang betul-betul mengetahui tugas dan kewajiban kita di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari perkara-perkara yang bisa menyesatkan kita, yang bisa melalaikan kita dari tugas dan kewajiban kita di dunia ini. Tuma'alamu rahimakumullah. Innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi thumma tanna bi malaikatihi ar-musabbihati bi kursihi thumma tallata bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati ajmain wa 'anna ma'hum bi rahmatika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.